Halo teman-teman, balik lagi sama saya Isyan. Sorry, kesempatan kali ini kita kebetulan dapat satu buah laptop. Ini punya teman kita, Heidi Gonzalez. Mungkin teman-teman bisa lihat juga nih channelnya teman kita, Heidi Gonzalez. Nah, terus dia tuh cerita kalau dia baru beli laptop si IdeaPad ini IdeaPad Gaming dengan seri IdeaPad Gaming 3i kalau nggak salah, karena dia makainya Intel jadi ada 3i-nya. Nah, sebenarnya ini generasi ke-6 untuk si IdeaPad Gaming ini. Kalau di tahun 2020 akhir dan 2021 awal itu kan kita ada IdeaPad juga, mungkin kalian juga udah bisa lihat banyak videonya. Itu yang masih generasi 5 dengan prosesor masih pakai generasi 10 si Intelnya. Terus untuk VGA-nya rata-rata masih pakai 1650, 1666 sama 1050. Nah, sedangkan untuk di generasi ke-6 ini bawaannya itu opsinya kalian bisa untuk Intelnya bisa dapat i7 11370H atau i5 11300H. Ya, untuk graphic card-nya ada 3 opsi yang bisa teman-teman dapat. Itu ada di 3060, 4GB, 3060 Ti yang 4GB juga, sama di 1650 yang sama 4GB. Semuanya GDDR6 ya. Nah, mungkin kita buka aja dulu. Nah, kebetulan kita dikasih kesempatan buat sama Mas Rizky atau Heidi Gonzalez buat buka si barangnya nih. Terus kita sebenarnya dapat apa aja, Glenn? Ini dapat tas. Mana atasnya coba? Wih, nah ini dapat tasnya warna hitam. Ini tuh harganya si IdeaPad Gaming 3i ini ada di sekitar 15 jutaan. Jadi teman-teman dapat laptopnya udah jelas, terus dapat tasnya juga lumayan lah buat teman-teman yang masih mau ikut di himpunan, buat ikut remaja cocok lah pakai tas ini. Itu bisa dipakai multitasking juga. Oke. Ya, ini. Oke. Nah, terus ini dari dusnya sendiri itu dari kita periksa dulu ya. Ini dapat si adaptor 170 watt, lumayan gede ya, mungkin karena di sini kan available gaming mereka juga butuh power yang lumayan gede, jadi 170 dipakainya. Selain itu dapat mouse juga. Coba, nah ini mouse-nya IdeaPad. Ini gimmick gamingnya banyak banget, kayak ada exhaust-nya di sini, cuman aksen doang, nggak ada pembuangan. Ngapain juga di mouse, nggak akan panas juga kan sebenarnya. Cuman dari beratnya ringan. Lanjut kita dapat ini soket SATA tambahan. Kalau teman-teman mau nambah hard drive atau misalkan mau nambah SSD, kalian udah dikasih ininya, dudukannya, sama SATA kabelnya, yang flexi kabelnya, nah sama baut-bautnya. Dan untuk bawaannya yang kita punya ini 512 SSD, jadi pasti kalau misalkan kalian mau game dan lain-lain harus tambahan hard drive ya, atau SSD gitu. Ini pasti kepake. Lanjut, itu dari spesifikasinya, ini berarti dimensinya untuk si laptopnya sendiri itu ada di 24,3 mm kali 359,6 mm dikali 251,9 mm. Tuh. Dengan berat 2,25 kg, lumayan ringan ya. Nah, ini kayak biasa lah, banyak manual book yang nggak pernah kalian baca. Nah, ini ada yang IdeaPad Gaming 3i atau IdeaPad Gaming 3 biasa. Ini buat port-portnya ada apa aja yang teman-teman dapetin kayak gini. Nah, terus ada manual booknya, ini ada bahasanya, wow, ini safety informationnya. Ini buku manualnya, bahasa Indonesia ya. Lanjut lagi ada ya service warranty juga, service warranty, support warranty. Ini buat di
Ya ini lah buat supportnya kemana aja. Kita buka sekarang laptopnya. Ya, dan ini juga kaget juga kita bukanya nggak pakai pelindung apa pokoknya, cuma pakai apa sih ini busa ya, gabus, cuma gabus doang di tengah posisinya. Oke. Nah ini untuk laptopnya, kalian dapat layarnya itu di 15,6 inch Full HD dengan resolusi 1080, dan kalian juga sebenarnya ada 3 opsi yang kalian dapat kalau misalkan mau beli laptop si IdeaPad Gaming 3 ini. Ada yang 165 Hz, ada yang 120 Hz, ada yang juga 60 Hz. Nah kebetulan yang kita dapetin di sini itu 165 Hz dengan 100% RGB. Sedangkan untuk yang lainnya itu ada yang 45% NTSC ya, itu beda di resolusinya. Nah untuk yang 15 juta itu kan teman-teman dapetin di 15 juta udah dapet 165 Hz, i5 11300H, VGA-nya 3050 yang biasa bukan yang TI, RAM-nya 8GB. Nah ini juga kalian lihat si layout keyboardnya ini full ya, ada numpad juga. Jadi kalau misalkan kalian yang buat kerja ini bakal enak lah, nggak cuma sekedar, kan biasanya laptop rata-rata kalau yang biasa cuma sampai 60 atau 75% ya. Nah ini udah full. Nah kalau kita lihat lebih dalam lagi dari spesifikasinya, si laptop game Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini dia ada dual graphic card, itu ada di Intel Iris-nya sama di RTX 3050 ini. Nah sebenarnya dengan harga segini buat kita, kalau dari pendapat kita gitu, ini udah lumayan banget lah, karena ngelihat sekarang kalau temen-temen nyari PC, bangun PC 15 juta udah nggak mungkin dapet 3050. Dengan dapet i5 di generasi 11 itu udah mungkin hampir 20 ke atas gitu untuk dapat 3050. Nah ini worth it, dan mungkin kalau misalkan kalau kata saya sih, kalau teman-teman cukup qanaah untuk tidak melihat lagi game laptop-laptop yang lebih mahal, untuk melihat yang kan udah cukup gitu, ini udah cukup buat kalian main game, buat misalkan sekedar buat render, ini udah oke gitu. Nah hasil benchmarknya juga kita bakal bahas di akhir video. Mungkin selain itu kita lihat dulu untuk fiturnya apa aja nih yang gaming banget gitu ya maksudnya. Untuk fitur gamingnya itu kalian bisa buka Lenovo Vantage, itu mungkin di semua Lenovo bakal udah ada zaman sekarang opsinya, ada yang Legion dan lain-lain. Untuk thermal mode-nya, jadi teman-teman sebenarnya di Lenovo Vantage ini bisa setting mau performance, mau balance, mau quiet, itu udah ada nih. Mau yang si fan-nya itu kenceng atau apa itu bisa di setting di sini. Selain itu ada mau auto close atau network boost-nya juga di sini, cuman nggak tahu, saya juga belum pernah nyoba apa manfaatnya dari network boost di sini. Terus touchpad lock-nya bisa, rapid charge juga ada di sini settingnya. Terus selain itu untuk media di sini ada Nahimi, ada setting buat iCare-nya, untuk kamera dan lain-lain itu juga ada. Nah ini untuk kan ini ada RGB nih teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk RGB-nya sendiri teman-teman bisa setting lighting-nya. Oke, untuk build quality ini sebenarnya udah dengan harga 15 udah worth it lah ya. Ini kita juga tahu kalau Lenovo bikin laptop tuh pasti solid, dan ini juga nggak abal-abal, dari engsel solid gitu. Terus dari semua panel juga kayak oke. Cuman nah untuk kelemahannya itu dengan bahan yang kayak gini nih, biasanya si fingerprint tuh kelihatan banget, jadi cepet kotor gitu. Biasanya kalau saya hampir semua sih di Lenovo, di si ThinkPad, di IdeaPad kayak gini nih. Nah jadi agak, kalau kita udah ganteng gitu pengen ngerasa wih laptopnya keren, tapi kan banyak kayak kotor kayak gini nih, banyak bekas-bekas kurang bagus ya. Mungkin ditutupin lagi pakai apa, kondom garskin garskin itu bisa. Nah pakai kondom nggak bisa. Scotland. Nah Scotland polisi garis nyala gitu warna hijau gitu. Oke nggak apa-apa. Oke, nah untuk si benchmark, jadi kita bakal pakai dua. Pertama Cinebench untuk CPU-nya, dan pakai Uni Engine 2 superposition buat si GPU-nya. Nah pertama untuk si Cinebench. Cinebench ini untuk hasilnya, dia itu untuk single core-nya lumayan bikin kaget. Dia dapat di 1300
62 itu di bawah Gen 11 i7 1165 G7, dan di atasnya juga 1165 G7 cuman udah di overclock. Terus di bawahnya itu ada i7 7700K untuk yang CPU, dan juga ada yang i9 9880H. Nah cuman untuk multicore-nya ini juga agak jauh, jadi yang kalau misalkan untuk single core-nya di tadi hasilnya di 1367, untuk di multicore-nya dia ada di peringkat 9 dengan nilainya 5243. Sedangkan untuk benchmark dari GPU-nya kita coba 3 kali. Pertama pakai 1080p yang medium, 1080p yang high, sama 1080p yang ekstrim. Nah untuk 1080p mediumnya itu dapat skor 8275. Ini lumayan gede. Terus untuk yang di high-nya itu dapat tadi sekitar 6346, dan sedangkan untuk di ekstrimnya itu dapatnya turunnya lumayan banget di 2619. Nah, itu yang untuk yang ekstrim. Cuman tadi kita juga nyoba di thermalnya ketika kita coba sambil main game God of War. Itu kita nyobain pertama pakai ultra, itu FPS-nya cuman di sekitar 20-an. Ini kayak videonya ini, teman-teman bisa lihat itu di 20 FPS. Terus pas kita coba ke normal itu masih di bawah 60 FPS, jadi sekitar 40-an. Nah cuman kan ini udah RTX juga, dan kalian juga bisa pakai fitur-fitur RTX kayak misalkan resolusinya kalian kurangin, naikin ke performance, itu bisa ngeboost juga lumayan. Untuk laptop budget segini sebenarnya tricky juga, teman-teman di luar sana itu juga banyak opsi, apalagi dari si brand yang sama Lenovo ini, dia juga punya dua lini buat gaming. Sekarang itu ada si Legion, ada juga si IdeaPad Gaming ini. Nah sebenarnya harganya juga nggak jauh beda gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sekarang nyari yang Ryzen 5 5600H, si Legion 5 itu dia ngasih harga 17.500.000. Nah untuk si IdeaPad itu pakai yang 3050 ya VGA-nya. Nah untuk si Idea Gaming 3 ini dia ngasih harga di sekitar 15 jutaan untuk yang 3050 juga, jadi beda 2,5 juta. Yang ngebedain dari si Legion 5 sama si Gaming 3 ini sebenarnya hanya di tampilan, dan ada beberapa fitur yang beda. Kayak misalkan si Legion 5 itu dia punya teknologi pendingin yang Keyfrost kalau nggak salah ya, Keyfrost. Kalau buat si soketnya juga dia udah masih ada USB-I portnya. Terus untuk Type-C-nya dia ada 2 port, sedangkan kalau misalkan dia Legion 3 ini cuma 1 port. Terus lebih gede kapasitas baterainya, itu sekitar kurang lebih di 78%. Jadi dari 80 berbanding dengan 45 watt per hour. Terus untuk multicore-nya itu ternyata bisa lebih gede di si Legion, karena mungkin dari pendinginnya itu yang membantu si Legion lebih bagus di multicore tes di Cinebench R223-nya ya. Nah cuman untuk keunggulannya dari si IdeaPad Gaming 3 ini sebenarnya di tampilan, karena mungkin dia lebih simple aja, nggak rame si Legion. Meskipun Legion juga kalau dibandingin sama laptop-laptop gaming lainnya itu nggak terlalu yang mencolok ya. Cuman kalau kalian lebih suka yang lebih kasual aja, nah karena memang dia yang diusung itu gaming kasual buat si IdeaPad Gaming ini. Terus screen to body rasionya itu lebih bagus, itu sekitar 4% lebih tinggi dibandingin sama si yang Legion 5. Terus bezelnya juga lebih tipis kayak gitu. Selain itu sisanya hampir sama, kalian juga bisa beli semua fitur yang hampir mirip, kayak resolusinya yang udah pasti 1080, terus si sama-sama IPS dengan frame rate juga yang kalian bisa pilih. Banyak, ada yang 165, 120 sama 60, itu juga di dua semua opsi tersebut tersedia di IdeaPad maupun di Legion 5. Nah cuman di yang ngebedain itu HDR supportnya. Kalau misalkan si Legion 5 itu support Dolby Vision, kalau si IdeaPad nggak support Dolby Vision. Selain itu respon time-nya kalau di sini itu default, mungkin belum ada klaimannya. Cuman kalau di Legion itu respon time-nya sekitar 3 milisecond. Nah jadi tinggal teman-teman putusin sendiri aja, kalian yang punya budget kira-kira mau ngambil yang mana. Kalau kalian memang yang pengen gaming, kelihatan gaming banget,
udah pasti ngambil aja Legion 5. Cuman kalau kalian yang pengen tadi saya bilang lebih kasual, lebih memang buat kerja juga, tapi bisa kadang-kadang gaming kasual aja, ini cocok banget. Dari beratnya nggak terlalu berat, dari semua kapasitas yang baterai yang kalian bisa nggak terlalu borosin, dan kalian bisa sesuaiin kebutuhan kalian mau lagi gaming mau apa, dan ini worth it juga sih menurut kita. Sekarang kalau dibanding kita beli komputernya dengan harga segitu mungkin dapatnya cuma 1050 Ryzen 5 5600, ya hampir sama juga, cuman beda di VGA. Ini udah worth it juga. Cuman ya kalian juga tahu harusnya untuk laptop kekurangannya ketika nanti rusak dan nanti update, kalian harus ganti laptop juga gitu, nggak bisa kalian rubah satu-satu partnya. Mungkin gitu aja untuk video kali ini, semoga kalian suka, dan kalau misalkan masih ada yang pengen ditanyain ke kita boleh komen di bawah, dan kalau misalkan ada informasi yang salah atau misalkan kurang jelas, kita juga mohon maaf, boleh komen di bawah untuk koreksinya. Dan jangan lupa kalau kalian suka boleh di like videonya, share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Instagram, ada afterwave.tech dan ada afterwave.shop, dan terus kalian juga bisa follow TikTok kita di afterwave.tech. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman cari barang peripheral atau misalkan barang-barang second, itu kalian bisa lihat juga di Tokopedia kita di Afterwave Gaming Shop. Di Afterwave Gaming Shop. Ternyata jadi selama ini kita salah penyebutan. Ada yang bilang Afterwave Shop, saya selalu bilang Afterwave. Ternyata Afterwave Gaming Shop. Kalian bisa cari aja Afterwave Gaming Shop. Oke, gitu aja. Makasih udah nonton. Bye-bye. Show these fools where their parents never loved them. These bonds aren't easily broken. Got one here. Looks scared. I don't blame him. I'm cover for you, mate. Safe.